kuasa gelap, perdukunan, mantra, ilmu sihir, ilmu-ilmu kepintaran manusia, pekerjaan-pekerjaan zenujun, jin dan sebagainya. Kami ikat, kami patahkan yang mengeraskan hati manusia, yang membuat hati manusia jauh dari kebenaran. Pagi ini berkati Tuhan dengan hadirat. Amin. Terima kasih, terpujilah namamu demi putramu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan satu-satunya juru selamat hidup kami. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Apa kabar semuanya? Haleluya. Yang di gedung B, shalom. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya. Saudara bersukacita hari ini. Bapak Ibu, bulan ini merupakan bulan di mana Prapaskah telah tiba. Saudara, yang saya maksud dengan Prapaskah, di mana saudara-saudara, orang-orang percaya mengakui akan kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh karenanya pagi ini saudara-saudara kekasih, kita belajar sedikit tentang salib Kristus. Sehingga kita menjadi orang Kristen, kita tahu apa maknanya salib Kristus. Bapak Ibu, saya selalu katakan, salib itu menjadi sangat berharga, saudara, hanya karena Yesus mati dan tergantung di atas kayu salib. Salib itu tidak ada artinya kalau hanya sekedar kayu. Tetapi salib itu menjadi bernilai, salib itu menjadi berharga dan berarti, saudara. Karena apa, saudara? Karena pribadi yang mati di atas kayu salib itu. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Yesus tahu betul kedatangannya ke bumi ini bahwa dia akan disalibkan. Dia tahu itu. Dan penyaliban itu, saudara, dia mengerti akan terlaksana secara umum. Disaksikan secara umum. Itu sebabnya sampai hari ini kita masih mendengungkan tentang salib. Saya ingin memulai berbicara tentang salib. Ada banyak sekali ayat, tetapi mari kita belajar salib ini dari waktu ke waktu sampai kepada puncaknya yang kita sebut dengan Jumat Agung. Kemudian setelah Jumat Agung kita mengerti yang namanya Paskah. Ada amin Bapak Ibu? Nah, ini adalah sebuah proses perjalanan menuju kepada Paskah. Itulah disebut dengan masa Prapaskah. Mari kita mulai dari kitab Lukas pasal yang ke-19. Bapak Ibu, Lukas pasal yang ke-19. Ada beberapa ayat yang saya mengajak Bapak Ibu. Hari ini satu poin yang sangat-sangat berpautan dengan salib. Saya mau mengajak perhatian saudara melihat salib. Lukas pasal yang ke-9, 43b sampai dengan 45. 43b sampai dengan ayat yang ke-45. Tolong disimak baik-baik supaya Anda pulang dari tempat ini, Anda diberkati. Anda tidak datang gereja membuang waktu, menghabiskan waktu, tapi Anda datang untuk diberkati Tuhan. Ada amin saudara? Kasih tahu kiri kanan saudara, Anda ada di rumah Tuhan supaya engkau diberkati Tuhan. Bilang kiri kanan, enggak usah malu. Nanti malu-maluin. Ya, lebih bagus kita sebut. Amin saudara. Demikian firman Tuhan saudara. 43b sampai dengan 45. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Terus 45,
Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Bapak Ibu, Alkitab katakan anak manusia dalam ayat yang ke-44, saudara, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anda mengertilah kalau sudah diserahkan ke tangan manusia. Kalau sudah di tangan manusia itu, saudara, ya mereka memperlakukannya dengan semena-mena. Nah pagi ini Bapak Ibu, saya berbicara tentang salib. Yesus berbicara tentang salib ketika diserahkan anak manusia ke dalam tangan manusia. Itu yang diperlakukan manusia kepada Yesus. Hari ini kita perlu mengerti, saudara, salib adalah satu tempat yang paling berdosa. Pada zaman itu, orang yang matinya terakhir kali di atas kayu salib adalah manusia yang paling keji, manusia yang melakukan kejahatan yang paling bobrok. Dan inilah yang diterima oleh Tuhan Yesus ketika dia harus tergantung di atas kayu salib. Pada waktu itu, saudara-saudara kekasih, Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk manusia yang hidup pada generasi Yesus, tetapi dia mati untuk semua manusia yang ada di bumi ini, yang ada pada zaman dia hidup, pada zaman kita hidup, sampai bumi ini akan digulung kembali, akan dilipat kembali, akhirnya sampai kepada penghujung bumi ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, dia berkata dan berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang mana artinya, Bapak Ibu, pada waktu itu adalah kali yang pertama sekali Yesus, Roh Allah yang ada di dalam Yesus, berpisah dengan Allah. Itu sebabnya dia berteriak. Secara jasad dia adalah manusia. Makanya ada orang-orang yang kadang-kadang ingin membuli orang Kristen dengan berkata bahwa orang Kristen pernah tidak bertuhan. Atau dengan berkata, orang Kristen kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa disalibkan? Anda harus mengerti betul hal ini. Nomor satu, saudara, Yesus secara jasad, secara tubuh, secara fisik, dia manusia 100%. Itu sebabnya dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu itu, semua dosa yang ada pada zaman itu ditumpukkan ke atas Yesus. Sehingga jasadnya itu tidak mampu lagi menerima, menanggung. Rasa sakit itu baru mulai dirasakan oleh Yesus. Karena Roh Allah telah berpisah dari fisiknya. Anda perlu mengerti sebagai orang percaya. Jangan menjadi orang Kristen, Anda tidak mengerti. Hanya menjadi hadirin gereja. Anda melakukan semua aktivitas gereja hanya karena faktor-faktor tertentu. Tidak boleh. Anda harus tahu, salib itu menjadi berarti karena Yesus tergantung di atasnya. Bapak Ibu, ada satu kesatuan dari seluruh dunia, baik itu Katolik, baik itu Protestan, baik itu orang-orang karismatik, orang Lutheran dan sebagainya. We have one in common.
satu yang kita punya dalam kebersamaan, yaitu salib. Kita punya kebersamaan, yaitu salib. Tidak ada orang yang pernah berkomentar tentang salib. Bahkan orang menggunakan kalung-kalung yang ada atributnya itu salib. Oleh karenanya hari ini kita harus mengerti, jangan menjadi orang Kristen yang gampangan. Anda harus mengerti siapa Anda. Anda adalah putra putri Allah. Dan karena kau terlalu berharga dan berarti, simak kalimat saya ini penting. Tolong dicatat. Bapak Ibu, ketika malaikat jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata bahwa malaikat itu dicampakkan dan dibuangkan dari sorga ke bawah. Tetapi ketika kau dan aku jatuh ke dalam dosa, Allah meninggalkan sorga, datang ke bumi, mencari hidupmu dan hidupku. Yesus tidak pernah mati untuk malaikat. Sekali lagi garis bawahi kalimat saya. Allah tidak pernah turun ke bumi ketika malaikat melakukan kesalahan. Tidak pernah. Tetapi hidupmu dan hidupku begitu berarti dan berharga. Sehingga Allah meninggalkan sorga menjadi manusia seperti dirimu dan diriku. Datang meninggalkan sorga, mencari hidupmu dan mencari hidupku. Karena engkau terlalu berarti dan berharga bagi Dia. Dia menanggung penderitaan. Hari ini simak baik-baik saudara. Yesus mati bukan hanya untuk dosa generasi Dia, tetapi Dia mati untuk dosa umat manusia. Karena engkau dan aku segambaran dengan Allah. Perlu dimengerti, saya ingin tambahkan beberapa hal di sini. Yang merupakan komentar saya, tolong Anda dengar. Kalau ini terlalu tinggi untuk saudara, abaikan. Bapak Ibu dengar. Neraka tidak pernah diciptakan untuk manusia. Kalau ini terlalu tinggi pengetahuannya untuk saudara, abaikan. Saya ulangi. Neraka tidak pernah diciptakan oleh Allah untuk manusia. Kalau neraka pernah diciptakan Allah untuk manusia, dan kalau akhirnya manusia ditemukan di neraka, simak beberapa komentar saya. Neraka itu diciptakan untuk setiap malaikat-malaikat yang memberontak di sorga. Neraka diciptakan untuk setiap malaikat yang memberontak dan kawan-kawannya. Neraka tidak pernah diciptakan untuk saudara dan saya dalam hidup saudara dan hidupku, juga untuk seluruh manusia. Kalaupun manusia harus berada dan masuk ke dalam neraka, itu adalah pilihan dia. Kalau kau harus ada di dalam neraka, itu adalah pilihanmu. Karena kau terlalu berarti dan berharga. Allah mengejar engkau sampai ke bumi, menjadi manusia, mengambil rupa manusia, jasad manusia, sampai dia harus tergantung di atas kayu salib. Mengertikah engkau? Kalau teologi firman yang kusampaikan terlalu tinggi, tinggalkan itu. Setiap saat kita makan perjamuan kudus awal bulan, saya selalu berkata beberapa hal. Ketika darah itu ditumpahkan, darah yang tidak bercacat celah, darah yang tidak bernoda,
Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan menjadi tumbal dosa. Yesus yang tidak tahu dosa, ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia menjadi orang berdosa seperti saudara dan aku. Untuk menebus, begitulah besarnya kasih Allah bagi hidupmu dan hidupku. Apakah engkau terus-menerus mempermainkan Tuhan di dalam hidupmu? Bapak Ibu, Anda harus mengerti, Tuhan tidak butuh saudara, tapi Anda yang butuh Tuhan. Masih bersama dengan saya, kita yang butuh Tuhan. Bapak Ibu, saya selalu bilang, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Saya selalu, saudara, kadang-kadang di jalan sambil saya menyetir, atau saya ada di mana saja, saya bilang, 1 detik aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Jangankan 1 menit, 1 detik. Saya tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Bagaimana Engkau menghargai salib itu? Salib adalah sebuah pengorbanan tadi. Tempat yang paling jijik, tempat yang paling bobrok, tempat yang paling dinistakan. Tapi hari ini orang bangga dengan salib. Saya pernah ingat ada satu cerita setelah Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu. Ya, Inggris merupakan salah satu negara yang terlibat dan berantakan. Waktu itu saudara-saudara ada satu gereja Saint Cathedral, ya, mereka mengangkat salib dengan helikopter, kemudian taruh di atas gereja itu salib. Salib adalah lambang pemersatu. Salib adalah lambang yang paling nista, di mana dosamu dan dosaku ditanggung. Oleh karenanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada hari yang berbahagia ini, dalam masa Prapaskah yang pertama, saya mengajak saudara untuk mengingat akan karya Bapa di sorga, kasih Bapa di sorga yang tidak pernah kunjung habis sampai kepada hari ini. Apakah engkau akan terus menjadi orang yang menganggap hidup ini kau lebih mampu menjalankannya? Atau engkau menganggap saya tidak butuh Tuhan, sehingga saudara berjalan menurut kehendakmu? Jadi semua kata-kata seperti pada penghujung ibadah kita selalu berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam rumah tanggaku, dalam ekonomiku, dalam kesehatanku, di bumi seperti di surga. Apakah ini hanya merupakan sekedar kata-kata yang kita hafal? Atau kita menyatakan suatu pernyataan, Tuhan Engkau berdaulat di dalam hidupku, Engkau berkuasa di dalam hidupku. Pagi yang berbahagia ini, orang-orang percaya, salib di tangan manusia, anak manusia disalibkan. Anak manusia disalibkan. Kita lihat satu ayat lagi. Mari kita lihat Bapak Ibu, pasal yang sama ayat 22. Pasal 9 ayat yang ke-22. Boleh kita lihat Bapak Ibu? Ayat 22 dari pasal yang ke-9, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Banyak penderitaan dia tanggung, saudara. Ditolak oleh tua-tua. Anda tahu siapa tua-tua ini? Ahli-ahli Taurat. Orang yang tahu Taurat dengan luar kepala. Jadi jangan heran hari ini banyak orang Kristen, saudara, tahu Alkitab tapi tidak melakukan kebenaran.
imam-imam katanya lagi. Wah, imam-imam ini. Kemudian kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ada satu pengharapan besar di balik salib itu. Ada satu pengharapan yang sangat besar bila engkau percaya kepada pribadi itu. Oleh karenanya pada hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menyadari betapa berarti berharganya salib itu. Di salib itulah dosamu dan dosaku telah dibayar, ditebus. Paulus menganggap salib itu adalah sebuah kemuliaan bagi dia. Kenapa dia menganggap salib itu sebuah kemuliaan? Bapak Ibu, kita sama-sama tahu Paulus kenapa membanggakan salib. Dia seorang cendekiawan pada zamannya. Kenapa dia tidak banggakan dengan segala pengetahuan, keberhasilan, nama besar dia, kewarganegaraannya pada zaman itu merupakan kewarganegaraan yang dia pegang begitu dihormati dan dihargai. Tapi dia bilang, salib itulah yang merupakan kemuliaanku. Sudahkah salib itu menjadi junjungan hidupmu, sehingga engkau pantas menerima junjungannya? Dimengertilah pagi ini pesan kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari kita lihat satu ayat lagi ya. Saya teringat di 1 Korintius pasal yang pertama. 1 Korintius pasal yang pertama. Ayat yang ke-17. 1 Korintius pertama ayat 17. Ya. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Sebentar di situ. Injil itulah keselamatan. Jadi bukan karena kau dibaptis kau masuk sorga, tapi ketika kau dibaptis kau taat. Apa yang Yesus lakukan, kita taat, kita lakukan. Jadi masalah baptis bukan masalah masuk sorga, tapi masalah baptis adalah masalah ketaatan. Amin Bapak Ibu. Tapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Anda mengerti? Anda jangan pernah jadi orang Kristen hanya karena mau kaya, karena harta, karena jabatan, karena perempuan, karena laki-laki. Ada banyak orang sebaliknya hari ini meninggalkan Tuhan karena faktor-faktor ini. Tapi dia berkata, saudara, apa katanya? Memberitakan Injil itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu, saudara, ada satu kalimat saya pernah dengar seperti ini. Tidak pernah orang menderita penyiksaan lebih daripada penderitaan yang dialami Yesus di atas kayu salib. Dan pada waktu itu, saudara, serdadu-serdadu Romawi itu sangat bejat sekali. Sangat bejat. Cruel. Sangat bejat. Menganiaya dia. Jadi Bapak Ibu, penderitaan Yesus di atas kayu salib itu jangan jadi sia-sia. Jangan kau pertahankan karena kau lahir dari perut rahim seorang ibu yang beragama Kristen, sehingga kau menjadi otomatis menjadi orang Kristen tanpa ada pengetahuan, tanpa ada pengalaman pribadi perjumpaanmu dengan Yesus. Sehingga kau adalah seseorang yang akan menjual Yesus. Maksud perkataan saya menjual Yesus, kau tidak tahu menghargai pengorbanan Yesus. Itu sebabnya Paulus bilang, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Injil harus diberitakan. Orang yang mengenal Yesus, mulutnya tidak bisa ditutup untuk memberitahu Yesus kepada orang lain. Bapak Ibu,
Saya pergi mana saja, dalam kesempatan apa saja, saya pasti beritakan Yesus. Apa saja caranya. Berapa hari yang lalu saudara Tenov bersama dengan saya. Kami ketemu dengan seorang di Medan ini. Waktu ketemu saudara, ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Saya memberitahukan Yesus kepada dia. Bapak Ibu, supaya pengorbanan Yesus di atas kayu salib jangan jadi sia-sia. Anda jangan cuma mengharap Anda diberkati Tuhan, tapi berkat yang Tuhan kasih sama kau pakai untuk apa? Adakah berkat itu berguna bagi kerajaan Allah? Atau hanya untuk membesarkan perutmu sendiri? Atau membuat dagingmu semakin enak? Apa bedanya orang yang tidak mengenal Tuhan dengan hidupmu? Tidak ada perbedaannya. Sama saja. Paulus bilang, saudara, Paulus adalah orang yang bisa menyombongkan dirinya. Tapi dia bilang, aku sombong karena salib Kristus. Dia bilang, jangan beritakan Injil ini supaya pengorbanan Kristus jangan sia-sia. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Jangan kau pintar-pintar ngomong, gara-gara kau pintar, gara-gara uangmu, gara-gara kecantikan, ketampananmu, orang datang gereja. Dia tidak selamat, mati pasti masuk surga. Saudara, yang menjamin orang masuk surga hanya Yesus. Bukan karena kau terdaftar di dalam satu gereja. Tidak ada gereja yang pernah mati untuk hidupmu. Tidak ada gereja yang bisa menyelamatkan kau, menjamin, mencatat namamu di sorga selain daripada Yesus Kristus. Hanya Yesus. Jangan bangga dengan gereja. Ada banyak gereja. Anda lihat sekarang perang Ukraina dengan Rusia. Lihat bagaimana rumah ibadah runtuh. Ini hanya sekedar gedung. Tapi di hatimu, janganlah pudar. Ingatlah, Yesus mati untuk dirimu. Jangan pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah. Dia kejar kau dari sorga sampai ke bumi. Dia kejar untuk mendapatkan engkau dan aku. Tergantung di atas kayu salib. Apakah segampang itu kau meninggalkan dia? Hanya karena satu dan lain hal? Buka hatimu hari ini. Katakan kepada dia. Paulus bilang, bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Hanya karena pekerjaanmu, hanya karena hidup ini butuh makan. Sama aja saudara, apa bedanya? Ketika kita menomorduakan Tuhan di dalam hidup kita, kita sudah membangun berhala zaman sekarang. Alkitab bilang, saudara, ilah zaman sekarang. Ketika pekerjaan menjadi nomor satu lebih dari Tuhan, kau sudah menjadikan pekerjaanmu menjadi berhala. Ketika pendidikanmu menjadi nomor satu lebih daripada Tuhan, kau sudah membangun berhala. Pendidikan itu penting. Pekerjaan itu penting. Tapi bukan lebih penting dari Tuhan. Bapak Ibu bersama dengan saya. Ada banyak orang sarjana hari ini tidak punya kerja, pengangguran. Hidup pun gak jelas, lupa diri lagi kadang-kadang. Sombong dengan sarjananya. Banyak saudara hari ini punya pengetahuan yang hebat, tapi tidak ada kesempatan diberikan. Jalan tertutup bagi hidup dia. Masih bersama dengan saya. Cari Tuhan, nomor satukan Tuhan, maka Tuhan akan menomor satukan hidupmu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salib adalah tempat yang paling keji dan nista.
Tetapi di salib itulah Tuhanmu dan Tuhanku mati, membela hidupmu dan membela hidupku, membela bumi dan seluruh isinya. Sampai dia berteriak dan berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika semua tumpukan dosa jatuh di pundaknya, Roh Allah meninggalkan dia. Dia menjadi manusia 100%. Neraka tidak pernah diciptakan oleh Allah untuk manusia. Neraka diciptakan Allah untuk semua malaikat-malaikat yang memberontak dan dicampakkan ke dalam neraka. Tapi kalau Allah begitu mengasihi hidupmu dan hidupku, ketika kau berbuat salah, Dia mengejar kau ke bumi ini. Apakah kau akan membiarkan pemburuan Tuhan terhadap diri, dan kau terlena dengan dirimu sendiri untuk mencari engkau? Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati di atas kayu salib. Hari ini kalau kau sudah terlalu jauh dari Tuhan dalam masa prapaskah ini, buka hati saudara. Katakan kepada Dia, aku mau balik Tuhan. Sudah terlalu jauh aku berenang ke tengah laut. Aku mau putar balik. Karena amarah, kebencian, dendam, sakit hati tidak bisa mengampuni, ditunggangi oleh iblis. Iblis tidak pernah bisa bergerak di bumi ini tanpa engkau mengizinkan hidupmu ditunggangi oleh Dia. Ini bangkit berdiri, katakan kepada Dia, enyahlah kau dari hidupku. Dengan lembut kita menyanyikan pujian ini perlahan. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah kami sadar Tuhan, jangan kami terus kapal kami berlayar di tengah laut dan ditunggangi oleh penguasa dunia ini. Namun kami mau berbalik. Kami mau Yesus menjadi Raja di dalam hidup kami. Kami menyadari pagi ini, karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Dia meninggalkan sorga, datang dan mencari kami manusia, menanggung semua dosa umat manusia di tempat yang paling keji sekalipun.
Dia siap membuktikan kasih. Oleh karenanya, dari mimbar minggu pagi ini Tuhan, buka pikiran kami, hati kami, baik yang di dalam gedung rumah Tuhan di tempat ini, baik saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online. Roh Allah yang sama yang hadir pagi ini memberkati kami, sama memberkati mereka-mereka yang mengikuti ibadah secara online pagi ini bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi nama. Demi Putra Yesus Kristus kami berdoa. Percaya janji-Mu ajaib.